Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nanang Qasim, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam room Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 9 reguler memaparkan materi dengan tema peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Navita Dwi Septianti, kemudian ada Rani Permatasari, ada Nur Laila Yuni Astuti, ada Zidni Fadilah, dan yang terakhir ada Ada Makarim. Baiklah, bisa di-share screen terlebih dahulu. Baik, untuk pemateri pertama kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan memahami peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan peran agama dalam persatuan di antara sesama warga negara. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, eksistensi dari agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting karena terkandung ajaran normatif, nilai-nilai spiritual, dan moral di dalam menjalin hubungan antara umat Islam dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dengan umat agama lain dan umat Islam dengan lingkungannya. Hubungan yang seperti itu juga ditegaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Hujarat, ayat 13. Indonesia adalah negara kesatuan yang membebaskan kepada rakyatnya dalam menganut agama dan memiliki suatu keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran Islam yang memiliki peran dalam pemeliharaan agama adalah sebuah negara. Di balik peran negara dalam mengurus atau mengayomi rakyat, menjaga keamanan, memberikan keselamatan, serta keharmonisan agama-agama lain yang ikut dijaga. Negara juga berperan dalam perealisasian nilai-nilai syariat Islam beserta akidah di dalamnya. Agama dan negara seperti saudara kembar yang membutuhkan satu sama lain. Perumpamaan tersebut dikemukakan oleh Al-Ghazali. Agama menjadi pondasi, sedangkan negara adalah penjagaan. Sesuatu dapat runtuh adalah sesuatu yang tidak memiliki pondasi dan sesuatu yang tanpa penjaga, maka sesuatu tersebut akan hilang. Peran agama dalam hubungannya dengan negara, yaitu agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang dijunjung dan diwujudkan dalam realitas sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara. Dalam sebuah negara, agama memiliki 4 faktor, antara lain 1. Agama sebagai faktor pemersatu. 2. Agama sebagai pendorong berhasilnya proses politik dan kekuasaan. 3. Agama sebagai legitimasi sistem politik. Dan yang terakhir, 4. Agama sebagai sumber moralitas. Bisa dilanjut untuk selanjutnya.
Materi kedua, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kali ini, yaitu pandangan peran agama tentang persatuan antar sesama manusia di muka bumi ini lintas negara. Next. Seluruh manusia diharuskan untuk menciptakan suatu kedamaian dan perasaan aman di dalam bermasyarakat. Saling toleransi akan perbedaan yang ada dan menghormati hak-hak asasi manusia. Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalin kehidupan yang rukun. Perbedaan dapat mendorong manusia untuk saling mengenali satu sama lain dan berbuat kebaikan. Dengan adanya toleransi diharapkan dapat meminimalisir kekerasan antar umat manusia. Dalam ajaran Islam, umat manusia diajarkan untuk saling berbuat baik dengan sesama manusia. Hal tersebut dapat memperkuat rasa persaudaraan. Lanjut. Islam melarang umatnya untuk berselisih. Jikapun berselisih, lebih baiknya melakukan musyawarah bersama agar perselisihan dapat terselesaikan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan umat manusia yang berbeda-beda antara satu sama lain. Adanya keberagaman dari umat Muslim menjadikan suatu acuan untuk saling mengenal satu sama lain. Banyaknya perbedaan itu membuat bumi memiliki keberagaman yang melimpah dan dapat menjadi kekuatan bersama-sama. Bisa dilanjut pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Next. Secara normatif, agama Islam lebih khusus Al-Quran banyak memberikan tuntunan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakatan dan berbangsa. Beberapa prinsip yang diajarkan Al-Quran untuk tujuan tersebut yaitu yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, prinsip persamaan. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Yang keempat, prinsip tolong-menolong. Yang kelima, prinsip perdamaian. Dan yang keenam, prinsip musyawarah. Next. Agama dapat membantu persatuan bangsa jika 1. Umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama pada persatuan berbangsa dengan pemahaman yang sama atau common tentang konsep dan wawasan kebangsaan Indonesia dengan segala implikasinya. Yang kedua, umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama pada cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama. 3. Umat berbagai agama dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang kedudukan agama dalam negara Pancasila sebagai sumber hukum dan tentang kebebasan. Next. Seiring waktu, perbedaan tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah dan justru membuat Indonesia semakin bersatu karena adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Contoh dari ukhuwah wataniyah yaitu 1. Saling menghargai antar individu. 2. Membantu orang yang sedang terkena musibah. 3. Menghormati ibadah agama lain. 4. Selalu menjaga silaturahmi di lingkungan sekitar. 5. Mengikuti gotong royong. Faktor penyebab terpecah belahnya antar umat beragama yang berakibat pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta strategi untuk mengatasinya.
Bisa dilanjut. Akar dalam terbentuknya suatu konflik antar umat beragama dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pemicu yang berasal dari dalam agama itu sendiri, seperti perbedaan dalam memahami doktrin agama dan fanatisme agama yang berlebihan. Faktor eksternal berasal dari luar agama itu, yaitu dapat berupa faktor politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia membuat program untuk upaya menciptakan kehidupan yang damai dan rukun antar umat beragama, yaitu trik kerukunan. Trik kerukunan hidup antara lain yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Next. Dalam menyikapi berbagai konflik dan perpecahan yang ada memerlukan strategi baru dan pola berpikir yang lebih toleransi terhadap suatu perbedaan untuk mencegah terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran dan fanatisme terhadap suatu kelompok umat beragama, sehingga adanya perbedaan tersebut tidak berdampak anarkis dan menjadikan antar umat terpecah belah. Pada dasarnya, semua agama memiliki prinsip ajaran toleransi. Misalnya pada ajaran agama Islam yang langsung ditegaskan Allah melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam membangun persaudaraan antar umat agar tetap kokoh dan kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umatnya untuk merendahkan orang lain, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyebutkan bahwa tidak sepatutnya seorang mukmin mengolok-olok orang mukmin lainnya atau mengejeknya dengan celaan atau hinaan, dan tidak patutlah memberikan gelar yang menyakiti hati. Alangkah buruknya perbuatan seperti ini, dan barang siapa yang tidak bertaubat setelah ia melakukan perbuatan seperti ini, maka ia berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan melakukan dosa besar. Upaya untuk membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Next. 5 prinsip toleransi yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Yang kedua, adanya yang diajaran agama-agama, diantaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Yang keempat, adanya bukti kebenaran agama. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau kepercayaan. Next. Menurut Mukhayyar HS, dalam menyikapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama, agar dialog antar umat beragama terwujud, maka memerlukan 3 konsep, yaitu yang pertama, setuju tidak setuju. Maksudnya, setiap agama memiliki akidah masing-masing, sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Yang kedua, setuju untuk setuju. Konsep ini berarti meyakini semua agama memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya. Ketiga, setuju untuk berbeda. Maksudnya dalam hal perbedaan disikapi dengan damai, bukan untuk saling menghancurkan. Next. Contoh upaya masyarakat dalam sehari-hari untuk membangun kerukunan, persatuan, dan kesatuan, yaitu
Yang pertama, menghormati satu sama lainnya dalam hal ibadah. Yang kedua, menghormati pada saat hari penting yang dirayakan bagi masing-masing umat beragama. Yang ketiga, membantu sesama orang tanpa melihat orang tersebut beragama yang berbeda. Yang keempat, saling sapa, sopan, santun, tanpa pandang agama. Yang kelima, menghormati budaya agama masing-masing yang diterapkan. Next. Beberapa kegiatan pembinaan kerukunan hidup beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. A. Kegiatan dalam rangka kerukunan intern umat beragama dengan bentuk musyawarah intern umat beragama. B. Kegiatan dalam rangka kerukunan antar umat beragama dengan bentuk observasi, studi kasus, kerjasama sosial kemasyarakatan, kegiatan bersama antar umat beragama, penulisan monografi. C. Kegiatan dalam rangka kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dengan bentuk rekan organisasi antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9 reguler. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.